Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin dengan NIM 2012301113. Di sini saya akan membuat video tentang hak dan kewajiban suami istri serta kedudukannya dalam pernikahan. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yusuf SAG MPD. Baik, langsung saja, yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri serta kedudukannya dalam pernikahan. Kemudian ada pendahuluannya, di mana pendahuluannya itu pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri. Nah, ini adalah pokok utamanya. Kemudian tujuan pernikahan, tujuannya itu adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, kemudian di dalam pernikahan itu terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara adil dan seimbang. Nah, jadi kita di dalam pernikahan itu tentu sebagai suami dan istri itu mempunyai hak dan kewajiban untuk setiap masing-masing. Nah, landasan hukumnya apa? Itu sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian kompilasi hukum Islam atau KHI, Al-Quran dan Hadis, dan contoh Quran seperti yang terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan surah An-Nisa ayat ke-34. Baik, untuk hak dan kewajiban suami. Nah, di sini suami mempunyai hak, yaitu diantaranya mendapatkan ketaatan dari istri, yaitu berdasarkan surah An-Nisa ayat 34. Jadi suami itu mempunyai hak, harus istri itu harus taat kepada dia gitu. Kemudian yang kedua, menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Suami berhak memimpin rumah tangganya, dia memimpin anak istrinya. Kemudian kewajiban suami. Suami itu wajib untuk memenuhi hak-hak istri. Apa kewajiban suami? Yaitu kewajibannya adalah memberi nafkah lahir dan batin. Kemudian melindungi dan membimbing istri. Dan yang terakhir yaitu memperlakukan istri dengan baik sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat ke-19. Baik, yang tadi itu adalah hak dan kewajiban suami. Sekarang adalah hak dan kewajiban istri. Apa saja? Yaitu diantaranya hak istri untuk mendapat nafkah lahir dan batin. Jadi istri itu berhak mendapatkan nafkah baik berupa lahir maupun batin dari seorang suami. Nah, kemudian istri itu berhak mendapatkan atau diperlakukan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu hak atas harta bersama. Jadi harta suami itu adalah harta istri. Jadi istri itu berhak dengan hartanya suami. Kemudian itu tadi adalah haknya istri. Kemudian apa sih kewajibannya gitu? Jadi istri itu mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama dia harus taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf. Artinya hal ma'ruf di sini yang baik-baik. Dia harus menuruti apa yang diperintahkan suaminya, yang berkaitan atau tentang yang baik-baik. Kemudian untuk menjaga kehormatan diri dari rumah tangga, istri itu wajib menjaga dirinya agar menghormati suaminya dan agar tidak menggoda suami-suami orang atau pria lain. Kemudian yang ketiga, istri berhak untuk mengelola atau istri wajib mengelola rumah tangga dengan baik. Nah, itu kewajiban istri, dia harus bisa mengelola rumah tangga dengan baik. Nah, prinsip kesetaraan dan keharmonisan. Jadi kedua belah pihak memiliki kedudukan antara setara dalam hak dan kewajiban. Jadi suami dan istri itu harus mempunyai kedudukan yang setara, baik itu dari haknya ataupun kewajibannya. Kemudian di dalam Islam itu penting untuk menekankan musyawarah dan kasih sayang dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Nah, jadi untuk menghadapi konflik atau perdebatan, Islam mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri ketika ada pertikaian itu maka diadakanlah musyawarah untuk mencari jalan keluar. Kemudian yang terakhir yaitu prinsip kesetaraan untuk keharmonisan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Nah, ini kalimat yang dimaksudkan untuk para suami. Kemudian
itu hak dan kewajiban. Kita masuk ke kedudukan harta dalam pernikahan. Harta bawaan. Harta bawaan di sini maksudnya sebelum menikah. Milik pribadi suami atau istri sebelum menikah. Nah, jadi apabila sebelum menikah, suami dan istri itu mempunyai hak atau mempunyai harta pribadi. Nah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Maka harta suami milik dia, harta istri milik dia kalau sebelum menikah. Kemudian harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Itu menjadi hak bersama kecuali dibuktikan sebaliknya. Nah, kemudian untuk pengelolaan hartanya. Harta bersama harus dikelola atas dasar kesepakatan. Bila terjadi perceraian, harta bersama dibagi secara adil. Nah, setelah mencapai sudah melakukan musyawarah tetapi tidak menemui jalan yang terbaik, maka perceraian itu bisa terjadi, tetapi harta itu harus dibagi secara adil. Kemudian, di dalam hukum Islam dan negara, prinsip keadilan menjadi landasan utama. Artinya, tidak seperti waris, harta waris, bahwa laki-laki mendapat bagian yang banyak atau sebaliknya. Nah, jadi untuk pernikahan, harta dan pernikahan itu harus dibagi secara adil. Kemudian untuk penutupnya yaitu yang terakhir, harmoni rumah tangga itu dibangun atas dasar pemahaman dan pelaksanaan atas hak serta kewajiban. Kedudukan harta harus dikelola secara adil dan transparan, tidak ada rahasia antara suami maupun istri. Mari kita jadikan pernikahan sebagai ladang ibadah dan kebaikan bersama. Mungkin itu saja materi tentang hak dan kewajiban suami dan istri serta kedudukannya dalam pernikahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf bila ada kesalahan dan saya akan akhiri dengan pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.